Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share masalah skema atau gambaran ya. Gambaran filter yang dimana mungkin teman-teman yang menyimak video kami itu ya, saat kami di video shot itu hanya sekilas proses merubah air yang kotor menjadi sumber air yang kurang bagus ya, menjadi jernih gitu ya. Lalu beliau meminta skemanya untuk ke proses pemasangannya ya, kalau kami sih seperti ini ya. Oke, ini adalah gambaran atau skema yang mungkin menurut kami sih udah jelas banget ya. Nah, di gambaran ini tuh paling utama itu kan tentu yang kami kasih kotak ini ya. Yang pertama ya tentulah jet pumpnya ya, untuk pengambilan air sumurnya kan, air sumbernya kan. Lalu water turn, pompa pendorong, dan filter air. Nah, skemanya seperti ini ya gambarannya. Nah, di sini kami juga membuatkan sebagai bypass ya, yang dimana kalau suatu saat gitu ya, area pompa pendorong, area filter, entah itu berapa tahun yang akan datang, terus ada perlu maintenance, ada yang perlu dibongkar di area tersebut, masa iya sama sekali tidak ada air walaupun air tersebut tidak melalui filter gitu ya. Disitulah fungsinya yang kami kasih tanda merah itu ya, sebagai stop keran untuk bypassnya ya. Nah, kalau posisi filter tentu stop kerannya ya, nomor 1 itu posisi tertutup. Sementara nomor 2 dan nomor 3 itu terbuka. Itu posisi normal, mempergunakan pompa pendorong, mempergunakan filter juga gitu ya. Nah, lalu suatu saat contohnya pompa pendorong ada masalah, filter ada masalah, perlu ya pokoknya intinya ada masalah, masa ya harus berhenti juga, nggak ada air sama sekali untuk cuci tangan aja itu nggak ada air. Oke, nah disinilah fungsinya bypass di instalasi tersebut ya. Nah, ketika hal tersebut terjadi ya tinggal ditutup, nomor 2 dan nomor 3 ditutup, lalu nomor 1-nya dibuka. Itu mempergunakan air yang ada langsung dari water turn. Walaupun air tersebut kurang bagus, tetapi kalau toh ternyata hanya sekedar untuk cuci tangan, untuk ke kamar mandi gitu ya, cukuplah, masih bisa dipergunakan gitu ya. Itulah fungsinya kalau kami membuatkan instalasi untuk filter, lalu dibuatkan bypass tersebut. Oke, di sini kami di gambaran ini mempergunakan 2 filter ya. Cuman kalau menurut kami ya, kalau seumpamanya cost-nya mencukupi gitu ya. Ini juga kami tuh sebetulnya kenapa menjadi 2 itu, pertamanya kami mempergunakan 1 ya. Ini mungkin jadikan pengalaman ya. Tetapi dengan yang 1 itu ukurannya itu kan kecil, diameter 10 ya. 10 in diameter tabungnya itu, dengan seri atau kodenya itu kalau nggak salah 1054 gitu ya. Nah, ternyata hasilnya itu kurang memuaskan gitu ya, kurang begitu jernih gitu ya. Makanya beli lagi 1 tabung gitu ya. Tetapi kalau menurut kami ya, kalau teman-teman mau membeli ya lebih baik 1 tapi yang besar gitu ya. Yang ukuran 13. Yang sekarang yang maksudnya yang sekarang yang setelah kami punya pengalaman dari sini gitu ya. Kami sudah tidak mempergunakan lagi 1 buah yang 10 in, tapi langsung aja kami mempergunakan yang 13 in, diameternya dengan model 1354 gitu ya. Jadi teman-teman kalau toh ternyata emang mau memasang filter, lebih baik kalau menurut kami langsung yang besar saja ya, daripada mencoba dulu dengan yang kecil tapi nanti hasilnya tidak memuaskan. Tapi pada dasarnya ya tergantung ini ya, sumber air atau airnya yang akan disaring itu gitu ya. Mungkin ada di teman-teman juga ada yang cukup dengan mempergunakan diameter 10 ada. Tetapi kalau kami sih daripada ya tidak memuaskan untuk customer gitu ya, rata-rata selalu langsung aja mempergunakan diameter tabung yang 13 in gitu ya. Oke, cukup ya untuk gambarannya. Yang kami selalu terapkan tuh ya seperti ini gitu ya. Di pelanggan-pelanggan lama kami itu rata-rata kami menerapkan atau memasang filter itu pelanggan yang sudah pada lama ya, terutama khusus perawatan AC gitu ya. Sekaligus untuk dibuatkan kalau toh ternyata sumber airnya kurang bagus ya kami pasangkan filter gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah, lalu untuk masalah ininya ya, kepala filternya itu tergantung customer, atau mungkin kalau
teman-teman ingin untuk dipergunakan sendiri gitu ya. Karena rata-rata kami sih bukan untuk dipergunakan sendiri, rata-rata untuk customer kami yang sudah langganan udah lama ya, dan selalu mencari praktisnya saja gitu. Jadi kebanyakan sih mempergunakan atau meminta yang otomatis gitu ya. Sebetulnya kami kalau seumpamanya membuatkan video secara lengkap ya mungkin durasinya itu lebih panjang. Karena apa? Kami bersedia untuk menjelaskan istilahnya media apa aja yang dipergunakan gitu kan. Gimana proses backwash secara manual, terus backwash secara otomatis. Wah banyak sih sebetulnya kalau dijadiin satu video gitu ya, durasinya udah panjang banget gitu ya. Nah, tetapi di sini kami hanya sekedar sekilasnya saja ya. Jadi kami selalu mempergunakan jenis tabungnya yang seperti ini ya, nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini kan jenis tabungnya dari bahan fiber ya. Tapi ya itu tadi yang kami katakan, kami selalu mempergunakan sekarang ini selalu mempergunakan yang 13 in. Nah, lalu kalau masalah kepala filternya untuk proses backwash-nya ya, bawaan standarnya itu kan yang nomor 3 ini ya. Ini yang manual ya. Nah, tetapi kalau toh ternyata teman-teman mau mempergunakan untuk diri sendiri, punya luang waktu untuk ngebeko secara manual, ya tidak jadi masalah karena harganya sangat miring sekali untuk yang manual dibandingkan dengan yang auto gitu ya. Nah, yang auto juga yang sering kami pergunakan tuh ada 2 macam, seperti nomor 1 dan nomor 2. Nah, nanti kalau toh ternyata teman-teman istilahnya mau mempergunakan yang otomatis, bagaimana sih prosesnya gitu ya. Mungkin kalau yang manual tuh sudah banyak yang mempergunakan, jadi sangat mudah sekali. Di situ juga ada keterangan cuma 3 tahap, posisi backwash, posisi rin, lalu ke posisi filter setelah air tersebut bersih di backwash atau di rin. Itu untuk yang manual. Contohnya ketika teman-teman mau melakukan backwash secara manual ya tinggal diputar saja ke posisi backwash ya sampai air tersebut dari pembuangan itu kelihatan gitu kan, sampai jernih, dibalik setelah jernih diputar ke posisi rin gitu ya. Nah itu bisa berulang-ulang, habis di rin balik lagi ke backwash, balik lagi ke rin gitu, berulang-ulang sampai hasil backwashan itu bersih. Setelah itu semua bersih, backwashan bersih, rin apalagi bersih, ya udah tinggal diputar ke posisi filter, berarti sudah selesai gitu kan kalau untuk yang manual. Nah tetapi kalau untuk yang auto, cara setting, nah kami sebetulnya banyak sih bisa kami jelaskan mungkin nanti di video yang lain ya, apa sih gunanya yang mempergunakan kepala filter backwash secara otomatis gitu ya. Tetapi kalau untuk settingnya ya dari video yang udah 1 tahun yang lalu juga ada ya, dengan gambar yang nomor 1 itu cara settingnya udah kami tayang gitu, udah kami tayangkan ada ya. Coba aja lihat di menu playlist khusus filter air, di situ ada cara setting dia punya valve otomatis atau kepala filter otomatis ya, yang gambarannya seperti nomor 1. Tetapi pada dasarnya walaupun mempergunakan nomor seperti nomor 2 ini gitu ya, cara settingnya itu sama saja gitu, sama saja ya. Jadi hanya bentuk filternya, kepala filternya aja yang berbeda dan harganya yang berbeda juga gitu. Tetapi kalau untuk settingnya sama saja gitu ya. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan, terutama itu bagian skema ya, atau ya skema atau gambaran instalasi untuk pembuatan filterisasi yang dimana air sumber tanah itu kurang bagus, walaupun udah pindah sumber atau sumurnya sudah pindah gitu, udah didalemin juga tetap masih tidak bagus juga gitu kan. Kebanyakan tuh rata-rata kan kalau tidak bau karat gitu ya, warna airnya sedikit agak kuning atau agak butek, nggak jernih gitu ya. Nah di situ juga kami kalau seumpamanya tadi yang kami katakan, mungkin nantilah di video yang akan datang mungkin akan kami share juga. Tidak banyak isi median atau tidak bermacam-macam isi media filter, kami selalu mempergunakan cukup untuk 2 saja ya. 2 jenis media saja itu kalau bagi kami itu sudah sangat cukup ya. Ya terutama 1 untuk penjernih dan 2 untuk penghilang bau. Bau apapun bisa tersaring. Kotor atau tidak jernih seperti apapun, alhamdulillah bisa tersaring gitu ya. Oke, mungkin nanti di lain kesempatan bisa kami share lagi, atau mungkin ada yang kami lupakan padahal sudah kami share kami upload juga videonya. Saya rasa udah deh pengisian media filter. Maka dari itu coba aja dilihat di menu di menu playlist ya, konten khusus filter air. Itu di situ membahas seluruh filter air. Perasaan kami sudah kami upload juga isi medianya, seberapa banyak yang harus diisi ke tabung tersebut gitu ya. Dan bahkan di satu tempat itu kami juga ada yang masih mempergunakan tabung yang diameter 10 in, masih ada gitu ya. Tetapi kalau untuk sekarang ya, setelah tahu gitu ya, mempergunakan tabung
kurang begitu, satu yang 10 in kurang begitu efektif gitu ya. Terkecuali tadi kami juga yang kami katakan tergantung sumber airnya ya. Kalau kotornya terlalu peka gitu ya, mungkin lebih baik yang diameter gede gitu ya. Daripada yang kecil 2 biji gitu, yang 10 in 2 biji, lebih baik yang gede 1 biji gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih.